Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali lagi dengan saya Utin dalam channel Kim UD. Asiknya belajar kimia. Materi hari ini adalah bocoran soal UTBK Kimia 2021 part 6. Pada part 6 ini banyak permintaan di situ, ada yang keluar stokiometri Kak. Maka pada kesempatan ini akan saya bahas stokiometri. Ini yang terbaru ya pada hari ini, yaitu tentang rumus senyawa. Sudah saya tulis di situ, rumus senyawa diketahui, terus kemudian oksigennya 30%, hitunglah berapa AR-nya M. Itu yang pertama. Yang kedua, pada reaksi pembakaran macam-macam nanti, bisa butana, bisa etena, bisa etuna ya, berupa gas. Nah, di situ nanti bisa jadi ada yang sudah setara, ada yang belum setara. Yang diminta adalah berapakah volume gas CO2 ya, yang dihasilkan. Nanti volumenya bisa jadi sama, bisa jadi beda, tergantung nanti variasi soal UTBK yang ada. Artinya apa? Stokiometri juga mendominasi pada soal-soal UTBK tahun ini. Maka teman-teman pejuang UTBK harus paham konsepnya tentang stokiometri. Oke, tanpa berlama-lama kita coba soal nomor 1. Oke, kita coba nomor 1. Oke, pejuang-pejuang UTBK ini keluar di hari ke-6 ya. Awal-awal memang nggak keluar, tapi kemudian di hari ke-6 ya, stokiometri tentang rumus senyawa ini keluar. Kemungkinan di gelombang 2 nanti akan banyak bermunculan stokiometri dengan versi yang lain. Oleh karena itu, ikuti terus channel Kim UD tentang membahas tentang bocoran soal ini ya. Kenapa ini penting? Karena apa? Bisa jadi variasi soal semakin banyak, maka semakin sulit kalau kita tidak paham konsepnya itu. Oke, kita mulai soal nomor 1. Ya, diketahui rumus senyawa M2O3 di mana oksigen adalah 30%, hitunglah AR-nya Cm. Ini kalau nggak paham memang agak sulit. Kenapa? Karena bingung. Gimana cara mencari AR-nya M ya? Pakai kadar. Nah, solusinya saya taruh di sini, nomor 1. Solusinya nomor 1. Rumusnya dulu kita tulis. Rumusnya adalah M2O3. M2O3. Ternyata oksigennya adalah 30%. Saya tulis 30%. Kalau oksigennya 30%, jumlahnya harus berapa? Harus 100. Maka ini adalah 70%. Oke, sekarang bagaimana cara mencari AR-nya? Anggaplah totalnya adalah 100 gram, maka kalau 70% berarti 70 gram, 30% berarti 30 gram. Mencari rumusnya ini adalah pakai perbandingan mol. Maka langkah berikutnya kita bagi dengan AR masing-masing. Berarti mencari ini adalah 70 dibagi, ada berapa M-nya? Ada 2, berarti 2 kali AR-nya si M sama dengan, ini berapa gram? 30 gram. Karena tadi kita misalkan 100 ya. Dibagi, ada berapa oksigennya? Ada 3, berarti 3 kali AR-nya dari oksigen. Seperti itu, mudah sekali kan ya. Nah ini kita jabarkan lagi, AR-nya kita masukkan yang O, berarti ini 70 dibagi 2 kali AR-nya si M, ini yang ditanyakan, sama dengan 30 dibagi 3 kali AR-nya O. AR-nya O di sini berapa? 16. Oke. Kemudian tinggal kita mencoret ya, hati-hati menghitungnya, adik-adik semua. Saya takutnya nanti ini 30 dibagi 16 atau bagaimana. Kita pakai main coret, ini kita coret, ini kita coret. 3 kita coret sama ini. Kemudian 2 kita coret sama 16. Maka sisa berapa? Sisa 8 ya. Berarti AR-nya M tinggal kita kalikan. Berarti berapa? 7 kali 8. Maka ketemu berapa 7 kali 8? Yaitu ketemu 56. Berarti kesimpulannya AR-nya si M ini, AR-nya si M, ketemunya adalah 56. Seperti itu. Berarti AR-nya si M jawabannya adalah 56. Oke. Soal yang nomor 2.
Soal yang nomor 2, reaksi pembakaran butana. Pembakaran butana terjadi sebagai berikut, belum setara. Maka teman-teman semua, langkah pertama harus menyetarakan reaksi tersebut. Ya, pakai cara biasa, nggak usah pakai cara bilok, karena cara ini langsung aja. C4H10 ditambah apa? Oksigen. Hasilnya kalau dibakar pasti hasilnya apa? CO2 plus H2O. Oke, langkah berikutnya kita setarain. C-nya ada 4, maka ini saya kalikan 4. Hanya ada 10, ini ada 2, maka ini saya kali 5. 4 kali 2, 8 untuk oksigennya. 5 kali 1, 5. 5 ditambah 8 berarti 13. Supaya imbang ini berarti 13/2. 13/2 kali 2 maka ketemu 13. Supaya nggak ada pecahan, maka semuanya saya kalikan 2. Maka jadi apa? 2 C4H10 ditambah 13O2, hasilnya adalah 8 CO2 ditambah 10 H2O. Setelah sudah setara, maka langkah berikutnya apa yang diketahui? Ternyata butananya adalah 40 ml. Maka saya tulis ini adalah 40 ml. Kemudian oksigennya berapa? 130 ml. Yang diminta siapa? Yaitu volume gas oksigen. Ini berapa volumenya? Karena ada dua, masih ingat teman-teman, kalau ada 2 zat yang diketahui, maka pakai reaksi pembatas. Nah, trik asiknya. Oke, langkah adalah mencari PP. PP itu apa? Yaitu reaksi pembatas. Caranya gimana? Yaitu mol dibagi koefisien, cari yang paling kecil sendiri. Berarti mol dibagi koefisien, cari yang paling kecil. Seperti ini. Sekarang kita coba, kita bandingkan. 40 bagi 2 ketemu berapa? 20. 130 dibagi 13, maka ketemu 10. Berarti kesimpulannya, oksigen inilah yang sebagai pereaksi pembatas, sebagai PP. Yaitu apa? Pereaksi pembatas. Kenapa pereaksi pembatas? Karena setelah dibagi koefisien, ternyata molnya lebih kecil daripada miliknya C4H10. Berarti kesimpulannya, untuk mencari CO2, kita pakai yang miliknya oksigen, bukan miliknya C4H10. Kenapa? Karena ini sebagai pereaksi pembatas. Pakai apa? Ingat, dalam keadaan gas semua, menurut Gay-Lussac, perbandingan volume menunjukkan perbandingan koefisien. Saya ulangi lagi, perbandingan volume menunjukkan perbandingan koefisien. Berarti untuk mencari CO2 tinggal kita bandingkan. Ini angkanya adalah 8. Ini angkanya adalah 13 sebagai pereaksi pembatas. Berarti nanti 8/13 dikali 130. Maka hasilnya adalah 130 dibagi 13 ketemu 10. 10 kali 8 maka ketemulah 80 ml CO2. Oke, seperti inilah model soalnya. Ya, nanti soal variasi yang lain ini diubah-ubah. Bisa nanti C2H6 yaitu etana, atau C2H4 berarti etena, atau CH4 yaitu metana. Tapi ingat, pokoknya kalau dibakar dengan oksigen hasilnya adalah apa? CO2 dan H2O. Oke, seperti itu teman-teman semua pejuang UTBK untuk soal stokiometri. Oke, semoga semakin paham, semakin bisa untuk mengerjakan dengan variasi dan model yang lain. Oke, jaga kesehatan selalu, jangan lupa yang gelombang kedua masih panjang ya untuk belajar dan masih ada kesempatan untuk selalu memahami konsep yang ada. Oke, salam sukses dari Kim UD. Salam sukses meraih PTN favorit. Sehari assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.